Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari Yayasan Cipta Madani menyelenggarakan pendidikan jenjang Rodotul Atfal RA Al-Madani, MI Plus Al-Madani dengan program serba bisa sholat berjamaah, bisa mengaji, bisa baca tulis dan praktek ibadah yang lain. Untuk pendaftaran telah dibuka masa tahun pelajaran 2021-2022 yang beralamat di Kampung Kosambi, Desa Banjarsari. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi panitia pendaftaran. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Nanang Qasim beserta Ibu Arifah dan keluarga besarnya yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati sohib saya Bapak Ustadz Didi, pengatur acara, juga para guru, bapak-bapak dan ibu-ibu, wali murid yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya pada semuanya. Puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan keluarganya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada saat ini kita berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Setiap datang bulan suci Ramadan, Rasulullah selalu berkata, selamat datang wahai yang mensucikan. Sahabat bertanya, siapakah Rasul yang mensucikan itu? Dijawab oleh Rasulullah, Syahrul Ramadan yutahhiruna minadzunubi wal ma'asi. Yang mensucikan kita itu adalah bulan suci Ramadan. Mensucikan kita, membersihkan kita dari segala perbuatan dosa dan kemaksiatan. Karena puasa Ramadan bukan hanya melatih jasmani kita, akan tetapi melatih rohani kita. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, akan tetapi kita juga menahan hawa nafsu dan emosi kita. Bukan hanya menjaga diri dari sesuatu yang halal, bukan hanya menjaga diri dari sesuatu yang haram, tetapi juga kita menjaga dari sesuatu yang halal. Kalau dulu seluar Ramadan kita boleh makan di siang hari, tetapi begitu datang bulan suci Ramadan kagak boleh kita makan siang hari. Boleh makan tapi ada waktunya. Kapan? Nunggu habis maghrib.
Keluar Ramadan kita boleh minum di siang hari. Begitu datang bulan suci Ramadan, kagak boleh kita minum di siang hari. Boleh minum, tapi ada waktunya. Kapan? Yaitu habis maghrib. Ibu sama bapak, kalau seluar bulan Ramadan boleh berhubungan suami istri di siang hari. Begitu datang bulan suci Ramadan, kagak boleh lagi. Boleh berhubungan suami istri, tapi nunggu waktu habis. Nunggu waktu habis tarawih, Bu. Habis maghrib kebangetan mepet waktunya. Artinya bukan hanya bulan suci Ramadan kita harus bisa menjaganya. Karena ketika datang bulan suci Ramadan, surga dihiasi, bidadari surga berhias. Surga merindukan 4 golongan manusia. Jadi ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Siapa manusia pertama yang dirindukan oleh surga? Yang pertama adalah qari'ul Quran. Orang yang sering membaca Al-Quran. Orang yang rajin baca Al-Quran, apalagi ini bulan Ramadan, baik siang hari ataupun malam hari kita tadarus baca Al-Quran, daripada kita ngomong sesuatu yang kagak ada manfaatnya. Ibu-ibu udah dapat berapa juz ini? Tadarus Al-Qurannya udah dapat berapa juz? Ya banyak katanya, ada juz Al-Fuqat, ada juz buah. Tadarus Al-Qur'annya dapat berapa juz udah, Bu? Belum. Mumpung masih ada waktu, bulan Ramadan tersisa beberapa hari lagi, manfaatkan. Karena salah satu orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang sering membaca Al-Qur'an. Kemudian siapa orang yang kedua yang dirindukan oleh surga? Hafidul lisan, yaitu orang yang menjaga lidah. Lidah kita ini adalah merupakan senjata bagi kita. Kalau kita bisa menggunakan maka akan manfaat. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa menjaga lidah kita, maka bahaya itu banyak terjadi gara-gara lidah kita. Rasulullah mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada lidahnya. Kalau kita bisa menjaga lidah kita, insya Allah selamat. Bukan hanya dunia, tapi sampai akhirat, insya Allah. Jadi daripada kita ngomong sesuatu yang kagak ada puguhnya, mending kita jaga lidah kita, apalagi bulan Ramadan. Biasanya kalau ibu-ibu, paling banyak tukang gosip itu ibu-ibu sebenarnya, Bu. Bener enggak? Sore bukannya masak, ngebuburit, ngegosip. Tuh, iya. Si Anu mah tuh, kemarin gua lihat dari SGC beli baju apa 2 setel katanya. Beli baju 2 setel, mending murah itu mahal-mahal. Padahal mah emaknya nonggak punya duit itu kagak dibagi sama dia. Nah, itu biasanya kita begitu. Iya, Bu. Biarin dia mau beli berapa setel itu urusan dia, pakai duit dia. Lebih baik kita jaga lidah kita, karena orang yang berpuasa bukan hanya menahan haus dan lapar, tetapi juga harus bisa menjaga sesuatu yang membatalkan pahala puasa kita. Kemudian yang ketiga, manusia yang dirindukan oleh surga adalah as-shaimur Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah nih,
kita pada puasa bulan Ramadan. Ibu-ibu puasa semua? Alhamdulillah puasa ya Bu, kecuali kalau yang berhalangan. Kalau ibu-ibu kadang-kadang nggak bisa full 1 bulan, karena kadang-kadang ada datang tamu tadi undang, betul. Kagak apa-apa, yang penting yang masih sedang berpuasa jaga puasa kita. Yang kagak puasa juga sama hargai bulan suci Ramadan, karena ada suatu riwayat ada orang Yahudi, bukan orang Muslim tapi orang Yahudi Bu. Dia sangat menghargai bulan suci Ramadan. Begitu datang bulan suci Ramadan, anak dan istrinya dilarang makan di siang hari, dilarang minum di siang hari. Kenapa? Karena menghargai bulan suci Ramadan. Pada suatu saat orang Yahudi ini meninggal dunia, kemudian diimpikan oleh salah satu orang yang soleh. Kenapa orang Yahudi ini berada di suatu tempat yang mulia? Ketika ditanya, orang Yahudi ini jawab, saya sangat menghargai bulan suci Ramadan, sehingga ketika datang bulan suci Ramadan saya tidak perbolehkan anak dan istri saya makan di siang hari. Menjelang wafat dia dibisikkan oleh malaikat mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Yahudi tadi ternyata mati dalam keadaan sudah memeluk agama Islam. Kenapa? Karena dia menghargai bulan suci Ramadan. Dia memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah akan muliakan dia. Kemudian siapa golongan manusia yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah mut'imul ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Salah satu contohnya seperti ini, memberikan makan kepada orang yang lapar. Kalau kita lagi puasa, kira-kira lapar apa kagak Bu? Lapar ya. Yang makannya sedikit itu diragukan puasanya, makanya makannya kudu banyak. Kan kalau yang makannya sedikit diragukan puasanya. Jangan-jangan udah habis minum, udah habis makan, dapat sepiring baru keluar. Iya, jangan sampai ya Bu. Kadang-kadang ada udah makan di rumah, keluar itu pura-pura beludah, pura-pura beludah. Kenapa? Karena supaya disangka puasa. Maka orang yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah mut'imul ji'an, yaitu orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Makanya kalau kita buka berjamaah nanti ada nilai sodakoh. Misalnya kita bawa bubur 2 mangkok, 1 mangkok buat kita, 1 mangkok buat teman kita, itu sodakoh. Jangan dari rumah kita cukup bawa sendok, dikantongin itu sendok tuh. Begitu sampai tempat buka berjamaah di masjid atau di musola, di majelis taklim, baru dikeluarin. Cuma sendok doang modalnya, kita kagak sodakoh. Maka salah satu amalan yang dirindukan oleh surga adalah orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Maka mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita, sholat tarawih kita, zikir dan tadarus Al-Quran kita semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan ini RA, artinya Raudatul Atfal ya, juga MI Al-Madani di bawah kepemimpinan Bapak Ustadz Nanang Qasim dan Ibu Arifah, juga para guru-guru yang lain, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan generasi yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.